Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilianti dari Prodi PG PAUD kelas Reguler Plus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wawasan Nusantara. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan. Menurut Profesor Dr. Wan Usman, bahwa pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang bervariasi. Pengertian wawasan Nusantara berdasarkan Kelompok Kerja Lembaga Pertahanan Nasional tahun 1999, bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang bervariasi dan memiliki nilai bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk memperoleh tujuan nasional. Berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan tahun 1998 tentang garis besar haluan negara. Pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk menggapai tujuan nasional. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. 1. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia adalah ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyimpangan dan penyesatan dalam perjuangan menggapai dan mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Oleh karena itu, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Dalam paradigma nasional, kedudukan atau stratifikasi wawasan Nusantara dapat Anda lihat di bawah ini. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional. 3. Wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional. Keempat, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau kebijakan dasar nasional berkedudukan sebagai landasan operasional. Kedua, fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, dorongan, motivasi, serta rambu-rambu dalam penentuan segala kebijaksanaan atau kebijakan, tindakan, perbuatan, dan keputusan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, suku bangsa, daerah, dan golongan.
Ini bukanlah berarti menghilangkan kepentingan-kepentingan individu, kelompok, suku bangsa, ataupun daerah. Yang kedua, kepentingan-kepentingan tersebut akan selalu dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat banyak atau kepentingan nasional. Nasionalisme yang tinggi di berbagai bidang atau segi kehidupan demi terwujudnya tujuan nasional tersebut adalah pancaran dari makin bertambahnya rasa, semangat, dan paham kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara. Yang pertama, asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah dasar yang harus diciptakan, dipatuhi, dipelihara, dan ditaati agar tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Pengabaian terhadap asas wawasan Nusantara akan berakibat terjadinya pelanggaran terhadap kesepakatan bersama yang akan menimbulkan perpecahan, tercerai-berainya bhinneka dari tiap bagian dari bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, asas wawasan Nusantara tidak boleh diabaikan. Yang kedua, asas wawasan Nusantara terdiri atas kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. Hal ini seluruhnya merupakan asas wawasan Nusantara yang betul-betul harus dilaksanakan demi terjaganya kesatuan dalam kebinekaan. Pelaksanaan atau implementasi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang serta visi nasional Indonesia sehingga haruslah dipergunakan sebagai arahan, acuan, pedoman, dan tuntutan bagi seluruh individu bangsa Indonesia dalam memelihara dan membangun tuntutan bangsa dan NKRI. Oleh karena itu, penerapan pelaksanaan atau implementasi wawasan Nusantara harus tercermin pada pola sikap dan tindak yang selalu senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan NKRI daripada kepentingan kelompok, apalagi kepentingan pribadi. Penerapan atau implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh, yaitu dalam hal-hal berikut ini. Yang pertama, penerapan atau implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dari wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Kedua, implementasi atau penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, penerapan wawasan Nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Sekian presentasi dari materi yang saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya tutup. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.